Nah, jadi sebenarnya akar dari bahasa Indonesia tuh apa sih, Nat? Kok jadi bisa berbentuk bahasa Indonesia gitu ya kan? Jadi memang nih, Wak ya, dari beberapa referensi yang sudah aku baca, kayak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, National Geographic Indonesia, website Good News from Indonesia, beberapa portal berita dan juga beberapa jurnal ilmiah menginfokan memang bahwa bahasa Indonesia ini berakar dari bahasa Melayu, Wak. Nah, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat satu bekalan video reaction, dan ini merupakan salah satu beberapa perkara yang membuatkan Uncle ingin mengetahui lebih lanjut tentang asal usul bahasa Indonesia, dan juga merupakan salah satu saranan permintaan daripada rakan-rakan subscriber Uncle di kolom ruangan komentar guys. Oke guys, dengan judulnya yaitu mengenal asal usul bahasa Indonesia guys. Wah, ini salah satu akan menambahkan banyak pengetahuan pada kita semua guys, terutamanya kepada diri Uncle guys. Ini merupakan daripada channel Nadia Omara guys. Jangan lupa seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Apakah cerita dan juga isi kandungan di dalam video pada kali ini guys? Sebab saya tertanya-tanya apakah mengenai tentang asal usul bahasa Indonesia, dari mana guys? Dari mana? Mungkin video ini agak panjang sedikit guys ya, durasi dalam lebih kurang 30 menit. Sambil-sambil itu kita ngopi-ngopi guys. Tanpa basa-basi guys, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Yuk guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2, dan 1 guys. Perkedel dari bahasa Belanda, Wak. Perkedel. Kan serius. Iya, dari bahasa Belanda perkedel itu. Dari karena bahasa dari olahan Belanda. kentang kali. Orang sana kan makannya kentang ya kan. Mashed potato itu ada mungkin disebutnya frikandel. Kita mau perkedel ya kan. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di hari Selasa ini Nadia akan kembali membawakan sebuah kisah dari asal usul bahasa Indonesia. Betul sekali, berangkat dari videoku kemarin soal asal usul bangsa Indonesia. Banyak sekali Wak di sini langsung request, "Wah, bahas asal usul bahasa Indonesia." Kemarin itu memang pengen aku masukin di sana, Wak, tapi panjang kali nanti. Memang sengaja nih aku pisahkan aja biar lebih spesial aja gitu, Wak. Ya, biar kayak kurang afdol lah gitu ya kan. Udah bahas asal usul bangsa Indonesia, tidak kita sandingkan dengan asal usul bahasanya juga. Pasti pernah nggak sih kalian tuh berpikir dari mana sih sebenarnya asal usul bahasa yang kita gunakan sehari-hari ini ya kan? Dari mana guys? Dari mana? Itu menurut apa yang dia bicara guys. Walaupun dalam keadaan agak laju sedikit berbicara, tapi Uncle dapat juga ya serba sedikit, dikit-dikit coba memahami apa yang disampaikan guys. Oke guys, siap, kita lanjut. Dan sejak kapan pula bahasa Indonesia itu disahkan dan menjadi bahasa resmi negara kita? Memang kalau pas aku baca-baca nih referensi yang udah aku kumpulkan, emang menarik dan panjang kali sejarahnya, Wak. So, di video kali ini aku akan mencoba nih ya menjelaskan informasi yang sudah berhasil aku rangkum ke kalian ya. Dan seperti biasanya aku disclaimer dari awal dulu nih, kalau memang aku ini bukan ahli dalam bidang sejarah, Wak. Informasi-informasi yang aku kumpulkan juga sebisa mungkin aku double check, bahkan ada yang di triple check nih tentang kebenarannya. Nah, doawan yang mungkin ada ngambil jurusan sastra Indonesia atau tentang sejarah Indonesia gitu welcome sekali untuk bisa koreksi dan nambahin informasi yang akan aku sampaikan ini, Wak ya. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai ke ceritanya. Check it out. Asal muasal bahasa Indonesia. Nah, jadi sebenarnya akar dari bahasa Indonesia tuh apa sih, Nat? Kok jadi bisa berbentuk bahasa Indonesia gitu ya kan? Jadi memang nih, Wak ya, dari beberapa referensi yang sudah aku baca, kayak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, National Geographic Indonesia, website Good News from Indonesia, beberapa portal berita dan juga beberapa jurnal ilmiah menginfokan memang bahwa bahasa Indonesia ini berakar dari bahasa Melayu, Wak. Nah, untuk bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu guys. Oke, siap, kita lanjut guys. Mengurut kenapa bisa berakar dari bahasa Melayu, memang kita harus balik jauh kali nih, Wak, sampai ke zaman kerajaan dulu tuh. Nah, bahasa Melayu yang jadi cikal bakal dari bahasa Indonesia ini pun berakar lagi nih dari rumpun bahasa Austronesia, yaitu sebuah rumpun bahasa yang sangat luas sekali penyebarannya di dunia, Wak. Nah, kalau bahasa Austronesia itu sendiri berakar dari mana, Wak? Nih, mohon maaf nih, Wak ya, itu nggak akan aku bahas secara detail di video ini karena nanti akan panjang kali videonya. Nanti malah melenceng pula dari pembahasan kita.
Tapi intinya aja ya, rumpun dari bahasa Austronesia ini bisa jadi yang terbesar di dunia, Wak. Ada sekiranya 1.200 bahasa dan sekitar 270 juta penutur. Banyak kali ya kan? Dan masyarakat Austronesia ini jelas telah menyebar dan menjadi kian beragam dengan cara yang rumit-rumit, Wak. Jadi dari 270 juta penutur inilah yang menyebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia dengan 1.200 bahasa. Nah, jadi gitu ya intinya, Wak. Kalian boleh cari informasi lebih lanjutnya di historia.id, itu paling lengkap menurutku, atau di beberapa jurnal ilmiah lainnya, monggo. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke cikal bakal dari bahasa Indonesia, yaitu bahasa Melayu. Nah, menurut sejarawan Leonard Y. Andaya, bentuk paling purba bahasa ini disebut Proto Melayu atau Polinesia yang diperkirakan mulai berkembang di Filipina sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi, Wak. Nah, sedangkan sekitar 2000 sebelum Masehinya, bahasa Proto Melayu atau Polinesia ini berkembang menjadi cabang-cabang bahasa baru seiring dengan migrasi para penuturnya ke Nusantara. Lalu sekitar 1500 sampai 500 sebelum Masehi, di Kalimantan bagian barat sana, Wak, berkembang juga tuh rumpun bahasa Melayu Cham. Beberapa ratus sebelum era Masehi, Wak, orang-orang berbahasa Melayu Cham ini lantas bermigrasi ke daerah Semenanjung Malaka atau dahulunya juga dikenal sebagai Ujung Medini melalui Kepulauan Riau. Nah, Bapak Andaya ini menambahkan bahwa dari Semenanjung Malaka tadi ada nih satu kelompok yang berasal dari Kalimantan bagian barat ini, menyeberanglah itu ke Sumatera Tenggara dan menjadi nenek moyang para penutur bahasa Melayu. Itu kelompok pertama. Sedangkan kelompok-kelompok lain bermigrasi lah itu, Wak, ke Vietnam dan lantas juga menjadi nenek moyang para penutur bahasa Cham. Nah, bahasa Melayu purba atau bahasa Melayu kuno ini berkembanglah itu, Wak, seiring tumbuhnya kebudayaan maritim para penuturnya. Mereka membangun komunitas di pesisir dan tepian sungai, dan selama berabad-abad komunitas penutur ini saling berjejaring, Wak, dan menjadikan bahasa Melayu kuno ini sebagai basantara atau bahasa perantara. Bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Kalau kita dapat lihat ya sejarah terdahulu, bahasa itu ibaratnya berakar dari bahasa Melayu, lepas itu dia bercambah di sana sini sebab kebanyakan kalau kita lihat di Nusantara itu berakar dari bahasa Melayu, guys. Dia banyak bercambah-cambah, lepas itu dia berakar, lepas itu dituturkan kebanyakan di negara di Nusantara, guys. Oke. Apa? Untuk bisa berkomunikasi. Nah, oleh karena itu, Wak, bahasa ini juga berkaitan erat dengan geografi persebaran penduduknya. Penuturnya, maaf. Nah, Leonard Andaya ini menamakan wilayah interaksi para penutur bahasa Melayu kuno ini sebagai Laut Melayu. Wilayah interaksi para penutur bahasa Melayu ini disebut Laut Melayu, Wak, yaitu wilayahnya. Dan istilah ini mengacu pada sebuah catatan peristiwa Arab yang dipublikasikan sekitar 1000 Masehi, Wak. Nah, catatan peristiwa itu menyebut tentang Laut Melayu yang mendekati Cina. Nah, Laut Melayu ini adalah laut yang panjang kali, Wak, yang menghubungkan India Selatan dan Sri Lanka dengan Teluk Bengal, Sumatera, Selat Melaka, Semenanjung Malaya, Teluk Siam, Laut Cina Selatan, hilir Sungai Mekong, dan Vietnam Tengah, Wak. Nah, titik utama jaringan komunitas yang menghidupi Laut Melayu ini adalah Selat Malaka. Dan dari keterangan-keterangan ini udah jelas sekali kan, memang menunjukkan hubungan erat antara komunitas penutur bahasa Melayu dengan dunia kelautan, Wak. Oleh karena itu, Leonard Andaya ini memberi pengertian bahwa Laut Melayu ini mengacu pada serangkaian komunitas yang terhubung melalui jaringan ekonomi dan budaya yang intens. Nah, bahasa Melayu kuno sendiri diperkirakan telah digunakan secara luas pada masa kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Prasasti Kedukan Bukit yang dikeluarkan Sriwijaya pada 683 Masehi adalah bukti arkeologis tertua penggunaan bahasa Melayu kuno yang berhuruf Palawa atau India, Wak. Dan hubungan erat Sriwijaya dengan negeri-negeri India inilah yang membuat kosakata Melayu kuno makin banyak pula nih mendapat pengaruh dari bahasa Sangsekerta. Misal nih, kata asmara berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu asrama, bukan asmara, Wak, asrama. Terus kata bahagia dari bahgia, berahi, firahin, birahi, durhaka, drohaka, gembira, gambira, hartawan, artavan. Berubah nih jadi harta plus one gitu. Istimewa, astam eva, janda, randa, jelita, lalita, merdeka, mahardika, mesra, misra, sederhana, sadarana, wanita, vanita, terus wisuda, visuda, dan masih banyak lagi, Wak. Itu salah satu aja, jangan kusebutkan semua, banyak nanti. Nah, itu dari serapan bahasa Sangsekerta. Ada lagi, Wak, dari bahasa Hindi dan Tamil yang juga turut mempengaruhi bahasa Melayu kuno ini. Dari bahasa India ya, Wak, ya. Contohnya ayah dari ayah,
bangsal dari bansal, bendi dari bindi, candu juga, celana kolna, duhai gusar gusa, padi pulau roti setan stan gitu, topi juga, ucar. Nah itu contoh bahasa Timil Hindi. Sedangkan bahasa Tamilnya waknya contohnya andai, antai, badai, fatai, banci, faici, belenggu, filangku, cerutu, dendam, danda, gembala, gopalan, kedelai, katalai, materai, mutirai, dan lain-lain ya, Wak. Selain itu juga ada seorang musafir Cina bernama Ising yang pernah berkunjung ke Sriwijaya, Wak. Beliau menyatakan bahwa di Sriwijaya ada bahasa yang bernama Kunlun yang berdampingan dengan Sangsekerta. Nah, yang dimaksud Kunlun ini, Wak, adalah lingua franca atau bahasa pengantar atau juga bahasa pergaulan gitu lah di Kepulauan Nusantara ini, yaitu bahasa Melayu. Dan Ising juga menambahkan bahwa bahasa Kunlun atau bahasa Melayu ini dipakai untuk keperluan sosial, politik, dan juga sebagai bahasa pengantar untuk mempelajari bahasa Sangsekerta dan agama Buddha, Wak. Nah, pedagang-pedagang Melayu yang berkeliling di Nusantara ini pun memakai bahasa Melayu ini sebagai lingua francanya mereka. Dan menurut Jajat Burhanuddin, seorang dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah, bahasa Melayu ini kian mapan sebagai lingua franca di kawasan Asia Tenggara pada masa Kesultanan Samudra Pasai di abad ke-14, Wak. Ketika Sriwijaya udah mulai meredupnya, Samudra Pasai ini tumbuh sebagai kota dagang baru di bagian utaranya Selat Malaka. Dan pada era Samudra Pasai ini, Wak, bahasa Melayu kian berkembang dengan menyerap pengaruh bahasa mitra dagangnya, yakni seperti Arab sama Persia. Kalau nggak ada bahasa, kayak mana mau jualan ya kan? Sementara mitra dagangnya yaitu dari negara-negara luar, khususnya Arab dan Persia. Kosakata dan konsep-konsep baru yang bernafas Islam ini pun mulailah muncul, Wak. Contoh nih dari kata-kata bahasa Arab yang menjadi bahasa Indonesia kita sekarang, bermula dari kata contoh ya, ajaib dari ajaib, akal, balut, daerah, dahsyat, dahsa, gengsi, jinsi, hadiah, hadir, ijazah, iklan, jadwal, kabar, kertas, itu dari bahasa Arab. Ada juga dari bahasa Persia seperti anggur, baju, bazu, bedebah. Kenapa dicontohkan kata bedebah? Tapi memang berasal dari Persia. Bedebah tuh ya. Badbah, biadab, bius, bihos, cambuk, cabuk, darurat, gandum, garm, gusti, haji, kabuli, wah itu nasi kebuli, enak kan? Nah, itulah beberapa asal dari kata-kata Indonesia yang berasal dari bahasa Persia dan Arab. Nah, maksudnya ada juga beberapa pengaruh ya guys ya. Pedagang-pedagang Arab yang datang ke Nusantara, lepas tu mereka memakai campuran ya daripada bahasa Arab, yaitu penggunaan kepada bahasa Indonesia di situ juga bermaksud di situ ada beberapa kata-kata yang sama ataupun persis bersama dengan kata-kata dari Arab, begitu apa yang disampaikan oleh admin sebentar tadi guys. Wow, saya pun baru tahu juga nih guys ya. Wow, sangat-sangat menarik ya dia punya info guys. Oke guys, kita lanjut guys. Sangat menarik infonya. Dari dua bangsa inilah bahasa Melayu kita itu mulai berkembang lagi nih pada masa periode ini. Nah, proses penyerapan dari bahasa Arab ini, Wak, terus berlangsung nih sampai sekarang. Nah, salah satu pengaruh Arab dan Persia ini bisa dilihat pada prasasti Munyatujoh yang mulai menerapkan penanggalan Hijriyah yang sudah menggantikan penanggalan Saka atau kalender yang memang berasal dari India. Dan yang tidak kalah penting pada era Samudra Pasai ini adalah penggunaan huruf Jawi atau Arab yang menggantikan aksara India, Wak. Bahkan ya para penutur di era itu juga menambahkan tanda khusus pada beberapa huruf Arab untuk bisa menyesuaikan dengan bunyi bahasa Melayu. Makanya itulah kita dulu belajar Arab Melayu ya kan. Nah ini. Dan ketika Laut Melayu ini kian sibuk oleh perdagangan internasional pada abad ke-15 sampai abad ke-17, bahasa Melayu ini telah kian mapan sebagai lingua franca. Dan penggunaannya sebagai basantara atau bahasa perantara perdagangan bahkan meluas sampai Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Dan saat itu bahasa Melayu tidak lagi hanya menyerap unsur bahasa asing, tapi mulai mempengaruhi pula bahasa lokal di Asia Tenggara. Dan dalam periode inilah ratusan kata-kata Melayu di dunia perdagangan, teknologi, dan bidang-bidang lainnya masuk ke dalam bahasa Tagalog, yaitu pusat-pusat niaga utama di Kamboja yang lantas dikenal dari kosakata Melayu sebagai kampung.
ngomong. Begitu juga kata-kata Melayu seperti amo, gudang, perahu, keris yang didapati oleh Eropa di Pegu yang sekarang ini dikenal dengan nama Bego yang terletak di Myanmar. Bahkan ya di pantai Malabar di India, seolah-olah semua itu merupakan kata-kata asli setempat. Kata-kata tadi itu pelaut-pelaut dari Eropa yang mulai hilir mudik di Nusantara pun merasa sangat perlu menguasai bahasa Melayu ya untuk memperlancar komunikasi mereka dengan para pedagang Nusantara. Sebagai contoh nih Wak ya, seorang tokoh bernama Antonia Pigafetta, anggota dari Ferdinand Magellan yang merupakan seorang explorer yang sudah melakukan ekspedisi keliling dunia. Ini sampai membuat semacam kamus bahasa Melayu bertajuk Vocabuli de Custi Popoli Mori pada tahun 1522 Wak. Dan usaha seperti ini pun lantas diikuti lagi nih oleh pelaut-pelaut dari Belanda yang datang di pertengahan abad ke-17 seperti Frederik de Houtman tahun 1608 atau Caspar Wiltens dan Sebastianus Dancakers di tahun 1623. Dan mereka-mereka ini Wak mulai membuatlah itu kamus mereka sendiri. Nah terus mulailah itu kan datang lagi tuh beberapa pedagang-pedagang dari luar negara seperti kedatangan pedagang dari bangsa Portugis yang diikuti oleh Belanda, Spanyol, Inggris yang secara bersamaan juga akhirnya meningkatkan informasi dan mengubah kebiasaan masyarakat pengguna bahasa Melayu Wak. Dimana bahasa Portugis ini juga sebenarnya banyak memperkaya kata-kata dari bahasa Indonesia Wak. Contoh, algojo, algoz, bangku, bangko, bendera, bandeira, boneka, boneka, garpu, garfo, gereja, igreja, gudang, gudau, jendela, janela, kartu, karta, kemeja, kamisa, minggu, domingo. Mantap. Dan terutama yang banyak sekali memberi warna di bidang administrasi, kegiatan resmi, misalnya dalam upacara atau kemiliteran nih Wak ya, dan teknologi hingga awal ke abad 20. Bahasa apa? Bahasa Belanda. Contoh dari kata aktif, dari aktif, bando, bandeu, diet, diet, efektif, efektif, fanatik, fanatik, grosir, grosir, harmonis, harmonic, indehoy. Memang dari bahasa Belanda itu indehoy itu. Indehoy. Serius banget ya, sorry. Indekos, indekos, kamar, kamar, losmen, lodgemen, marijuana, marijuana, objektif, objektif, perkedel, perkedelnya dari bahasa Belanda Wak, perkedel, kan? Serius, iya dari bahasa Belanda perkedel itu. Mungkin bahasa Belanda ya guys. Karena dari olahan kentang kali orang sana kan makannya kentang ya kan. Mashed potato itu mungkin disebutnya frikandel. Kita mau perkedel ya kan. Nah, jadi kata-kata itu memang pinjaman dari bahasa Belanda Wak. Nah sedangkan bahasa yang dipakai pendatang dari Cina juga lambat laun dipakai oleh penutur bahasa Melayu nih Wak ya. Kata-kata Tionghoa yang masuk ini juga biasanya berkaitan dengan perniagaan dan keperluan sehari-hari pastinya. Contoh, angpau, jelas lah angpau. Apa? Apa? Bakia, bakia nih ya sendal, bakia, bakmi, bahmi, Cina jangan ke Arab ya. Bahmi, bakpau, bahpau, bakpia Wak, bahpian, bakso, bakso, bakwan. Lapar aku jadinya. Serius lah Nat Oke. Sorry ya Wak, maaf. Bakwan, bahwan, bopeng, mopang, cekak, cika, lagi cekak aku cika, cukung, sukong Wak, engkong nih ha. Angkong, jelangkung nih seperti yang pernah aku bahas sebelumnya. Cai langkung, kecoa Wak, berasal dari kata Cina kasoa. Mantap kan? Nah, itulah penyerapan bahasa Indonesia dari bahasa Tionghoa Wak. Dan pada abad ke-17 Wak, bahasa Melayu ini telah berkembanglah itu menjadi serba aneka dialek dan digunakan oleh banyak sekali etnis di Laut Melayu tadi. Nah, variasi dari bahasa Melayu ini menunjukkan kepusparagaman kelompok etnik yang memang menjadikan bahasa ini sebagai basis dari identitas mereka. Raja Ali Haji dari Istana Riau Johor atau pecahan dari Kesultanan Melaka menulis kamus Eka Bahasa, yaitu kamus yang memuat kosakata suatu bahasa yang disusun secara alfabetis untuk bahasa Melayu. Dan sejak saat itu dapat dikatakan bahwa memang bahasa ini adalah bahasa yang full-fledged atau yang sudah sepenuhnya berkembang gitu, which is sama tinggi dengan bahasa-bahasa internasional pada masa itu, karena memang memiliki kaidah dan dokumentasi kata yang terdefinisi dengan jelas ya kan. Dan hingga akhir abad ke-19 nih Wak ya, dapat dikatakan terdapat paling sedikit 2 kelompok bahasa Melayu yang dikenal oleh masyarakat Nusantara Wak, yaitu
yaitu bahasa Melayu pasar atau bahasa sehari-hari dan tidak baku gitu Wak. Yang kedua bahasa Melayu tinggi, yaitu memang bahasa yang terbatas pemakaiannya tetapi memiliki standar. Namun pada abad ini pula Wak, muncullah itu perubahan sikap terkait penggunaan bahasa Melayu, dan perubahan ini berkaitan dengan Traktat London atau Perjanjian London yang disepakati oleh kerajaan Inggris dan Belanda pada tahun 1824. Dan berdasarkan perjanjian ini atau traktat ini Belanda ini diakui menguasai kepulauan Indonesia, sementara Inggris memerintah kawasan Semenanjung Malaya dan Singapura. Dan dari pemisahan ini secara tidak langsung ikut juga mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu di kawasan Selat Melaka itu. Dan sejak saat itu, dua pusat kebudayaan Melayu yaitu Kerajaan Riau Lingga dan Kerajaan Johor pun berkembang sendiri-sendiri Wak. Yang mana kemudian bahasa dan kesusastraan Melayu Riau ini dijadikan tulang punggung bahasa Indonesia. Pemerintah kolonial Hindia Belanda pun menyadari bahwa bahasa Melayu tinggi ini dapat dipakai untuk membantu administrasi bagi kalangan pegawai Nusantara karena penguasaan bahasa Belanda mereka yang dinilai lemah. Dan dengan menyandarkan diri di bahasa Melayu tinggi, karena memang telah memiliki kitab-kitab rujukan Wak, sejumlah sarjana Belanda pun mulai terlibat nih dalam pembakuan bahasa. Kemudian promosi bahasa Melayu ini pun dilakukan di sekolah-sekolah dan didukung dengan penerbitan karya sastra dalam bahasa Melayu. Di saat inilah Wak, terbentuknya embrio bahasa Indonesia yang secara perlahan mulai terpisah dari bentuk semula bahasa Melayu Riau Johor itu. Pada tahun 1896, seorang warga negara Belanda yang bernama Charles Adrian van Ophusen ditugaskan oleh pemerintah Belanda untuk bisa menstandarisasikan aksara Latin untuk bahasa Melayu yang dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur, yaitu seorang guru dan tokoh pendidik yang berasal dari Minangkabau pada akhir ke-19 dan awal abad ke-20, dan juga Muhammad Taib Sultan Ibrahim yang juga merupakan rekan dari Bapak Nawawi Sultan Makmur tadi. Dan bertiga lah itu kan mereka menstandarisasikan itu bahasa. Dan hasil dari proses ini adalah sebuah buku yang dinamakan Kitab Logat Melayu atau Melajoe tulisannya pada tahun 1901 Wak. Dan buku tersebut kemudian menjadi pedoman tata bahasa yang kemudian dikenal dengan nama Ejaan van Ophusen. Nanti aku bahas soal ejaan-ejaan ini ya. Dan keberadaan dari buku tersebut semakin memantapkan posisi bahasa Melayu Wak. Dan gak cuma itu aja nih ya, Gubernur Belanda pada saat itu Wak juga menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah Bumi Putra Wak. Jadi bahasa intervensi pengantar dari pemerintah ini pun semakin kuat dengan dibentuknya Komisi for the Volkstur atau Komisi Bacaan Rakyat atau KBR pada tahun 1908, yang kemudian pada tahun 1917 lembaga ini berubah menjadi Balai Pustaka. Pustaka. Dan pada tahun 1910-nya Wak, komisi ini pun di bawah pimpinan D.A. Ringkes melancarkan program Taman Pustaka dengan membentuk perpustakaan-perpustakaan kecil di berbagai sekolah dan beberapa instansi milik pemerintah Wak. Dan perkembangan program ini pun sangat pesat pastinya. Dalam 2 tahun terakhir aja nih Wak ya, setelah terbentuknya itu sudah berhasil terbentuk 700 perpustakaan Wak. Dan badan penerbit ini pun akhirnya menerbitkanlah itu novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, novel lama kali itu. Selain itu juga ada buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan, yang tidak sedikit akhirnya membantu penyebaran bahasa Melayu ini di kalangan masyarakat luas. Dan akhirnya setelah meluasnya bahasa Melayu yang menjadi bahasa keseharian ini, pada tahun 1916 Ki Hajar Dewantara, seorang aktivis pergerakan dari kemerdekaan Indonesia pun mengusulkan bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan dalam makalahnya yang disampaikan di sebuah acara pengajaran kolonial Den Haag. Dan usul dari Ki Hajar Dewantara itu merupakan bahasa Melayu yang sudah distandarisasi oleh Raja Ali Haji sebelumnya itu Wak. Dan perkembangan selanjutnya ketika gelora semangat kemerdekaan menggelora di kalangan pemuda di Nusantara, ketika tercetus keinginan untuk memiliki suatu bahasa yang dapat mempersatukan bangsa, bahasa yang bisa dijadikan jati diri dari bangsa, maka pada Kongres Pemuda 1 pada tahun 1926, Muhammad Yamin, seorang sastrawan, sejarawan, kebudayaan, politikus, dan ahli hukum ini Wak, yang sangat-sangat dihormati dan juga sekarang dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia, mengusulkan bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan bangsa guna bisa memperebutkan kemerdekaan. Tetapi akhirnya kemudian
dan Muhammad Tabrani, salah seorang tokoh Jong Java, yaitu organisasi kepemudaan dan pemimpin redaksi dari Harian Pemandangan pada periode 1936 dan 1940, mengusulkan perubahan nama bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Awalnya kan memang disahkan, oke nih bahasa Melayu jadi bahasa kita, tapi Bapak Tabrani mengusulkan perubahan, gak usah bahasa Melayu lah, bahasa Indonesia gitu. Karena beliau berpendapat jika tumpah darah memperjuangkan bangsa yang dinamakan Indonesia, maka bahasanya pun harus disebut bahasa Indonesia. Dan dalam tulisannya yang berjudul Bahasa Indonesia, yang membahas tentang pentingnya nama bahasa Indonesia dalam konteks perjuangan bangsa, beliau menutup konteks dalam perjuangan bangsa, sebab itulah dipanggil sebagai ataupun diusul sebagai bahasa Indonesia, guys, sebagai persatuan, sebagai perkara yang menjadi salah satu perjuangan kemerdekaan sewaktu pada masa itu, guys. Tulisan tersebut dengan bunyi, bangsa dan pembaca kita sekalian, bangsa Indonesia belum ada, terbitkanlah bangsa Indonesia itu. Bahasa Indonesia belum ada, terbitkanlah bahasa Indonesia itu. Karena menurut keyakinan kita, kemerdekaan bangsa dan tanah air kita Indonesia ini terutama akan tercapai dengan jalan persatuan anak Indonesia yang antara lain-lain terikat oleh bahasa Indonesia. Dan berangkat dari usulan Tabrani ini, pada Kongres Pemuda kedua, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, ditetapkanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa dengan diikrarkannya apa, Sumpah Pemuda. Betul, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Duh, merinding aku. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Merinding gak sih kalian? Aduh, dan dari sinilah penyebutan bahasa Melayu pun diubah menjadi bahasa Indonesia, dan secara bahasa Melayu diubah sebagai bahasa Indonesia. Sosiologis, bahasa Indonesia ini sudah menjadi bahasa persatuan. Sedangkan secara yuridis, bahasa Indonesia baru diakui sebagai bahasa nasional atau bahasa negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, sehari setelah kemerdekaan kita, dengan ditandatanganinya Undang-Undang Dasar 1945 pada bab ke-15 pasal 36. Penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia. Tes. Wah. Mantap. Nah, sekarang kita masuk ke penyempurnaan dari ejaan bahasa Indonesia. Nah, tadi seperti yang kalian lihat dari teks Sumpah Pemuda, putra putri masih poetra, poetri, yang satu jang satoe gitu kan. Jadi gini, Wak, selama bahasa Indonesia ini sudah ditetapkan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia sendiri sudah mengalami beberapa kali perubahan ejaan, Wak. Dan perubahannya adalah pertama, ejaan pertama, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Wak, yaitu ejaan Van Ophusen yang berlaku pada tahun 1901 sampai 1947. Terus lanjut lagi nih ke ejaan kedua, yaitu ejaan Republik atau dikenal sebagai ejaan Suwandi yang berlaku pada tahun 1947 sampai 1972. Dilanjutkan lagi dengan ejaan ketiga, yaitu ejaan yang disempurnakan atau EYD yang berlaku pada tahun 1972 sampai 2015. Dan ejaan keempat adalah ejaan Bahasa Indonesia atau EBI yang berlaku dari tahun 2015 sampai sekarang ini. Dan sebenarnya ada juga tuh beberapa pemberitaan yang menginfokan ada dua perubahan lagi, Wak, yaitu ejaan pembaharuan dan ejaan melindo. Tapi ejaan pembaharuan ini tidak pernah dilaksanakan, sedangkan ejaan melindo ini diurungkan peresmiannya karena perkembangan politik yang sepertinya tidak memungkinkan lah gitu. Nah, gimana sih sebenarnya perubahan ejaan ini, Wak? Nih aku kasih contoh ya. Misal dari kata khusus, KHUSUS. Nah, ejaan pertama atau ejaan Van Ophusen tadi ditulis Khoisus, CHOESOES, Choes gitu. Nah, kalau ejaan Suwandi, ejaan kedua ditulis Chusus, CHUSUS. Sementara ejaan yang disempurnakan barulah itu ditulis KHUSUS, khusus. EBI tetap dia khusus. Contoh lain lagi, Jumat, Wak, Jumat, hari Jumat. Ejaan Van Ophusen ditulis Joem
kutip AT, DJOM kutip AT, Jumat. Ejaan Suwandi ditulis pakai D, OE-nya hilang. Jum kutip lagi at, Jumat. Nah, ejaan yang sudah disempurnakan dihilangkan itu D sama kutip atasnya, jadi Jumat, JUMAT. Contoh berikutnya, cucu. Ejaan Van Opushen ditulis TJOE, TJOE. Tejoe kalau dibaca. Kalau dibaca sesuai huruf ya, Wak ya. Dulu ya sebutnya cucu juga, tapi tulisannya TJOE, JOE. Terus ejaan Suwandi OE-nya hilang jadi U. Teju. Bacanya tetap cucu. Tulisannya TJU. Terus ejaan yang disempurnakan baru dirapat lagi, TJ jadi C. Cucu. Nah, ini terakhir, yakni. Kalau dari ejaan Van Opushen ditulis jakni. Karena Y dulu kan pakai J kan. Ini jadi jakni, JA kutip NI. Kalau ejaan Suwandi kutip hilang ganti K, JAKNI, jakni. Terus akhirnya barulah terakhir ejaan yang disempurnakan J ganti Y, YAKNI, yakni. Nah gitu tuh beberapa ejaan-ejaan yang akhirnya sudah disempurnakan sampai ke EBI sekarang. Dan kalau misalnya kalian perhatikan dari tadi kan ejaan kita sekarang yaitu EBI nggak ada banyak perbedaan ya dengan ejaan dari EYD ya kan? Karena memang dua ejaan ini tidak terdapat banyak perbedaan gitu. Perbedaannya hanya terdapat penambahan satu huruf diftong, yaitu huruf EI. Sehingga huruf diftong dalam bahasa Indonesia menjadi 4, yaitu AI, AI, EI, AU, AU, dan OI. Tadinya di EYD ini hanya ada 3 diftong. Dan juga pada EBI atau EBI terdapat penambahan aturan pada penggunaan huruf tebal dan huruf kapital. Sebagai informasi tambahan aja, mungkin ada yang tanya, kok bisa sih ejaan kita ini berubah-ubah gitu kan? Siapa yang bertanggung jawab buat merubah ejaan ini, Nah, biar kalian tahu, memang ada pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali oleh pemerintah dan para pakar bahasa dan sastra Indonesia untuk membahas perkembangan bahasa Indonesia. Dan pertemuan rutin ini dinamakan Kongres Bahasa Indonesia. Nah, Kongres Bahasa Indonesia pertama kali diadakan di Solo atau Surakarta pada tahun 1938, dan Kongres Bahasa Indonesia terakhir kali adalah yang ke-11 nih, Wak ya, pada tahun 2018 kemarin. Dan salah satu hasil dari Kongres ke-11 ini adalah menargetkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, Wak, di tahun 2045. Mantap kali ya kan? Semoga aja bisa tercapai target ini, Wak ya. Keren kali lah kalau bahasa kita ini bisa dijadikan bahasa internasional kan, Wak? Semoga sukses tanpa halangan. Amin. Oke, Wak, jadi itu tadi sedikit penjelasan aku soal asal-usul dari bahasa Indonesia. Yang kalau kita rangkum, kita singkat kali nih, bahasa Indonesia kan memang berasal dari bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu yang memang sudah dipakai di daerah di wilayah Nusantara ini, dalam pertumbuhannya dipengaruhi lah itu oleh corak-corak dari budaya daerah. Dan akhirnya bahasa Melayu ini pun menyerap lah itu kosakata dari berbagai bahasa, terutama bahasa dari bangsa-bangsa yang aku sebutkan tadi, kayak Sanskerta, Persia, Arab, Eropa, Belanda ya kan, Cina. Dan akhirnya bahasa Melayu dalam perkembangannya ini pun muncul dalam beberapa variasi dan dialek lagi. Dan perkembangan dari bahasa Melayu di wilayah Nusantara ini mempengaruhi dan juga mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia pasti. Jadi kalau misalnya ditanya dari mana asal-usul kata-kata yang ada di bahasa Indonesia ini, yaitu dari penyerapan bangsa-bangsa dari penutur kata-katanya yang diserap oleh kita dalam kehidupan sehari-hari, atau dulunya kepentingannya adalah dalam jalur perdagangan gitu kan. Oke, Wak, jadi itu tadi sedikit cerita tentang sejarah tercetusnya bahasa Indonesia dan gimana perkembangan dari ejaan bahasa Indonesia selama ini ya, Wak ya. Semoga dengan pembahasan aku kali ini kita bisa lebih menghargai negara kita sendiri ya, Wak ya, dan tetap melestarikan bahasa Indonesia yang sudah diperjuangkan sedemikian rupa oleh para pejuang kita. Dan mari kita sama-sama, Wak, dukung usaha pemerintah dan para pakar agar bisa menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa internasional. Amin ya robbal alamin. Dan kali ini aku tahu, setelah aku bahas bahasa, kalian pasti ngelunjak, Kak, asal usul tulisan lah, Kak, alfabet kok A bentuknya gini, kok B bentuknya gini, ya kan? Ya nggak? Kalian pikir kalian aja penasaran, aku pun ntar ya sedang di riset. Kita ada A sampai Z panjang, ya kan? Tunggu nanti next kesempatan aku akan menjelaskan lagi nih. Ini akan berakar nih, Wak, dari asal usul bahasa Indonesia. Terus dari Indonesia kan banyak lagi nih suku-sukunya ya kan? Jawa, Minang, Melayu, Dayak, Bugis, pasti bahasanya beda-beda lagi, ya kan? Nanti, Wak, kita satu-satu dulu nih, satu-satu. Insya Allah pasti nanti akan aku bahas lagi buat kalian, buat nambah ilmu ya kan? Ya betul. Ya kan? Menarik, tunggu ya, Wak ya. Kita tahu dasar-dasarnya dulu, baru nanti kita menyebar-nyebar lagi nih. Ya kan? Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. Kawal Nadia 3 juta subscriber tahun ini. Mantap. See you next video, Wak. Bye. Wah.
Oke guys, demikianlah sebentar tadi video daripada channel Nadia Oomara dengan satu kupasan yang sangat-sangat menarik, panjang lebar, ya, kemas dan tersusun, dan banyak menceritakan sejarah-sejarah tentang asal-usul bahasa Indonesia. Yang dikupaskan tentang mengenal asal-usul bahasa Indonesia, dan itu membuatkan kita salah satu banyak kita menambahkan tentang pengetahuan bagaimana ya bahasa Melayu ini dia punya berakarnya dapat diteruskan, dapat berkembang dengan bahasa-bahasa yang telah diceritakan tadi. Sebab bahasa-bahasa itu sebenarnya penutur-penutur itu daripada serapan dari negara Belanda, dari negara Arab, dari negara Italia dan sebagainya. Lepas tu dia bercambah, lepas tu dirujuk oleh beberapa pakar-pakar sastra Indonesia, beberapa pakar-pakar bahasa Melayu, dan banyaklah benda-benda yang telah pun dirujuk, dan akhirnya bahasa Indonesia semakin dikenali dan ditarget guys ya sebagai bahasa internasional pada tahun 2045. Wah, itu sesuatu yang sangat-sangat bangga yang membuatkan sebagai orang Indonesia ya, kepada kalian teman-teman semua, rasanya kita sangat-sangat berbangga sebab bahasa Indonesia akan dijadikan sebagai bahasa internasional pada tahun 2045. Tidak salah kami sebagai ya warga Malaysia dapat mempelajari apa yang dikatakan oleh Nadia Oomara, sebab walaupun dia sangat-sangat laju ya, laju-laju dia bercerita, tapi saya dapat juga ya memahami dikit-dikit supaya saya pun dapat orang kata menambahkan banyak pengetahuan, supaya apa yang dikatakan tentang bahasa Melayu itu sebenarnya banyak lagi kalau kita turukai, kalau kita kaji, membuat satu kajian dan sebagainya. Sebenarnya bahasa Melayu itu adalah satu Nusantara, tetapi setelah orang kata dipelbagaikan, setelah dilakukan beberapa rujukan pakar, akhirnya tercetuslah banyak bahasa-bahasa, dan akhirnya bahasa Indonesia menjadi satu bahasa persatuan bangsa Indonesia. Satu manfaat, satu info yang sangat-sangat menarik. Semoga apa yang kita dapat tonton sebentar tadi dapat kita sama-sama ya menambahkan pengetahuan, terutamanya kepada Uncle lah sebagai salah satu yang melihat dan menonton sebentar tadi. Semoga ia memberikan manfaat kepada kita semua guys. Oke guys, itu saja reaksi dan pendapat serta reaction Uncle. Semoga yang memberikan banyak ya inspirasi dan juga manfaat, sebab yang paling penting adalah mengenai tentang Sumpah Pemuda Kongres 2 yaitu pada tahun 1928. Kalau kita baca ya 3 perkara sebentar tadi, Nadia pun tadi rasa merinding kan, Uncle pun mendengar apa yang dikatakan, wah, rasa satu benda yang sangat-sangat memperjuangkan ya bahasa Indonesia. Dan saya dapat makluman juga bahasa ini akan dilanjutkan selama 5 tahun. Maksudnya ada beberapa perkara pembaharuan yang akan dilakukan ya 5 tahun kalau tidak silap lah. Oke, jadi itu saja guys. Apapun Anda boleh turunkan di ruangan kolom komentar. Kalau ada beberapa info dan sebagainya, mungkin tutur kata ataupun info yang Angka sampaikan orang kata tidak kena dan sebagainya, Anda boleh turunkan koreksi di ruangan kolom komentar. Oke guys, kita akan bisa ketemu lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.